Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di ruang podcast Matsaneti. Kalau ingat dulu sejarahnya nih ya, podcast Matsaneti ini berawal dari radio Grok-Grok yang kemudian bermetamorfosis menjadi podcast Matsaneti. Nah, perkenalkan saya Dananila Reza selaku host edisi kemerdekaan dengan tema mencintai bangsa dengan mencintai bahasa sendiri. Hai Afnan dan gadis, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Wah, ada dua wajah baru nih ya. Perkenalan diri dong. Hai semua, nama saya Kaisa Khairani, saya dari kelas 7I, rumah saya di Singosari. Hai, perkenalkan nama saya Raffi dari kelas 7D. Rumah saya di Sumurwuni Kalirejo. Monggo teman-teman yang mau mampir, kebetulan saya menjadi entrepreneur usaha orang tua saya. Dan ini produk saya, monggo teman-teman yang menjadi reseller, monggo silahkan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Ada nggak sih cerita-cerita baru atau pengalaman baru kalian belajar di rumah? Ada Bu, awal-awal pembelajaran di rumah nih, saya sering lupa absen karena saya terlalu fokus dengan pemberian tugas dari gurunya. Iya Bu, apalagi saya yang murid baru, saya masih bingung dengan tampilan e-learning. Iya Bu, benar Keisha. Saya pun sampai sekarang masih belum bisa membedakan di mana mengumpulkan tugas, di mana melihat materi, di mana absensinya. Selain itu, untuk berkomunikasi dengan teman-teman dan Bapak Ibu guru itu sangat sulit. Iya Bu, sebagian materi kita juga nggak bisa langsung nyerap begitu aja. Apalagi deadline tugas dan jaringan kadang tidak menentu. Bener banget. Kita belajar tatap muka langsung saja kadang kurang paham ya. Apalagi belajar melalui daring. Pasti ada salah-salah paham lainnya ya. Iya Bu, ini saya ada satu cerita nih Bu ya. Jadi guru bahasa Jawa sama guru IPS kan sama-sama Bu Eni itu ya Bu ya. Nah waktu itu saya ada pelajaran bahasa Jawa. Terus disuruh mengumpulkan tugasnya lewat e-learning. Nah saya itu sudah merasa mengumpulkan, tapi Bu Eni itu menghubungi saya kalau katanya saya belum mengumpulkan. Tapi saya benar-benar yakin kalau saya sudah mengumpulkan loh Bu. Iya, banyak banget cerita-cerita lucu, cerita-cerita baru yang dialami selama pembelajaran di dalam rumah ya. Banyak sekali. Jadi kangen sekolah sih. Kangen ya. Terutama sama Keisha sama Raffi. Kalian nih siswa baru kan ya, tapi belum pernah belajar langsung di sekolah yang baru. Gimana sih perasaan kalian? Nggak enak Bu, kita jadi belum pernah tatap langsung dengan teman-teman baru maupun dengan guru-guru. Iya Bu, kalau saya sih yang pastinya sensasinya berbeda Bu. Kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman, dengan Bapak Ibu guru, dan kita tidak bisa melihat suasana MTSN di Malang secara langsung. Benar banget sih, kasihan ya. Kalau untuk Afnan sama Gadis sendiri, apa sih yang membuat kalian kangen sama sekolah? Kangen Bu, pingin kumpul-kumpul bareng temen, pingin ke kantin bareng, ke kamar mandi bareng. Terus kalau kita berangkat pagi, kita akan disambut oleh radio inspirasi Bu. Iya Bu, apalagi ini kan bulan kemerdekaan. Biasanya nih Bu, kita itu bakal ada banyak event-event, ada lomba, ada upacara. Jam kosong. Jam kurang efektif Bu. Iya, ngomongin tentang kemerdekaan nih ya, ada nggak sih pahlawan yang kalian idolakan atau pahlawan yang menginspirasi dalam hidup kalian? Pahlawan yang menginspirasi saya adalah Bapak Insinyur Soekarno. Karena menurut saya selain beliau adalah Bapak Proklamator, dia adalah orator yang ulung bagi saya. Karena kata-kata beliau dapat membangun jiwa semangat pemuda saya. Dan saya yakin mesti teman-teman yang berada di sini dan rumah merasa terbakar jika mendengar kalimat-kalimat beliau. Budana, ada satu kalimat beliau yang sangat mengena bagi saya. Berikan aku 1000 orang tua, maka akan kucabut gunung Semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Wih, keren. Nah, kalian nih jadi sebagai pemuda atau generasi milenial, kalian harus lebih semangat, apalagi di hari kemerdekaan kita, ya. Kalau dari kalian sendiri, gimana sih caranya menjadi pahlawan di masa pandemi? Menurut saya, untuk menjadi pahlawan di era pandemi ini, cukup dengan menjaga kesehatan tubuh dan peduli terhadap diri sendiri dan orang lain. Dan sebagai siswa kita harus belajar lebih giat
dan mengisi waktu luang dengan hal-hal yang positif. Bener tuh Keisha, aku juga sering upload karya sastra aku di sosial media, tujuannya untuk menginspirasi orang lain berbuat positif dan inspiratif. Kalau saya sih Bu, dengan e-learning di rumah, mengikuti lomba-lomba yang membawa nama baik sekolah dan tetap berdikari atau mandiri, itu adalah pahlawan di masa pandemi COVID-19 bagi seorang siswa seperti saya. Kemudian bagaimana sih wujud cinta kalian kepada tanah air Indonesia atau bahasa Indonesia kita? Wujud cinta tanah air adalah dengan mengembangkan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, melalui menciptakan karya sastra berupa pantun, puisi, pidato bahasa Indonesia, dan quotes. Dan alhamdulillah besok tanggal 18 saya hadir di Zoom untuk mengikuti final lomba membaca puisi tingkat nasional. Wah, keren ya. Kita doakan Raffi semoga besok tanggal 18 Agustus Raffi bisa lancar dan menjadi juaranya. Amin. Dan jika Bu Dana berkenan, apakah boleh saya membaca puisi? Kerawang, Bekasi. Buah karya Hairil Anwar. Kami yang kini terbaring antara Kerawang, Bekasi, tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapa lagi yang tidak mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan mendekap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Kenanglah kami. Kami sudah beri apa kami punya jiwa, tapi kerja belum selesai, belum apa-apa, belum bisa memperhitungkan arti 45.000 nyawa. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai-nilai tulang berserakan. Ataukah jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan, dan harapan, atau tidak untuk apa-apa? Kami tidak tahu, kami tidak lagi bisa berkata. Kaulah sekarang yang berkata. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak. Kenanglah kami. Teruskanlah jiwa kami. Menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahrir. Kami sekarang mayat, berikan kami arti. Berjagalah terus di garis kenyataan dan impian. Kenanglah kami yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Beribu kami terbaring antara Kerawang, Bekasi. Sarangi. Loh, kok sarangi sih? Kita kan punya bahasa sendiri. Kita wajib untuk membudayakannya. Saya ingin sekali teman-teman milenial itu lebih mencintai bahasa kita sendiri. Bagaimana caranya? Dengan membumikan bahasa kita sendiri atau bahasa Indonesia. Contoh nih Bu, munculnya pandemi corona, kata online sebelum maraknya BDR e-learning kerap kali diucapkan oleh teman-teman milenial. Bentar-bentar OL. Nah, seiring berjalannya waktu, bahasa Indonesia telah membumi di rumahnya sendiri, sehingga kata online tergeser menjadi kata daring atau dalam jaringan. Wah, hebat. Raffi nih ya, kecil-kecil cabai rawit. Meskipun badannya kecil, tapi wawasannya selangit. Mbak gadis tuh Bu, yang kecil-kecil cabai rawit, saya mah Toma. Kamu Raffi bisa aja, lucu banget ya. Oke lah, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Bagaimana sih kalian memfungsikan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari? Kalau saya sih sering menggunakan medsos saya dengan bahasa Indonesia, Bu. Kalau di sekolah juga pakai bahasa Indonesia, di buku kan juga pakai bahasa Indonesia, Bu. Saat kita berbicara dengan keluarga, kita juga menggunakan bahasa Indonesia.
Iya Bu, kalau saya sih fungsi bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa atau bahasa nasional. Contoh nih Bu, jika saya mengentrepreneur dan meng-MC, saya menggunakan bahasa Indonesia agar saudara-saudara saya dari Sabang sampai Merauke dapat mengerti apa yang saya bicarakan. Wah, gitu ya. Oke lah, kalian percakapan kita hari ini itu sudah sangat bermanfaat dan kalian itu adalah anak-anak yang hebat sekali. Cara kita mencintai bangsa kita adalah dengan cara mencintai dan melestarikan bahasa Indonesia ya, salah satunya. Oke, acara ini tidak akan sukses tanpa adanya dukungan dari BMB Erlangga, Don Buce, Donat Gober Sumber Waras, dan Bola Singkong Lumer. Oke, untuk menutup acara ini kita nyanyikan lagu Mars Maju Tak Gentar. Yuk kita berdiri semua yuk. Majulah, majulah menang. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Dirgahayu Republik Indonesia ke-75. Mari kita mencintai negeri dengan mencintai bahasa sendiri. Yes! Makasih ya.